Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan nyeritain pengalaman saya main Top 11 selama 30 musim tanpa top up. Oke guys, tidak terasa saat ini kita udah masuk di musim ke-30. Saya menangani tim kedua saya yang saat ini udah saya ganti nama jadi Indonesia. Nah, tim ini udah saya bangun dari nol guys, dari tingkat RT, RW, tingkat desa, kecamatan, dan sekarang kita udah sampai di tingkat provinsi. Nah, selama 30 musim terakhir saya berhasil membawa tim ini meraih banyak kesuksesan, tapi ada juga masanya ketika kita gagal lalu bangkit dari keterpurukan. Oh ya, kalau kamu sendiri saat ini udah berapa musim main Top 11? Kira-kira kamu pernah nggak ngalamin momen paling seru dan paling menegangkan tapi endingnya membahagiakan atau justru berakhir mengecewakan? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Tapi sebelum komentar, jika berkenan, yuk bantu support terus channel ini biar saya tetap semangat membahas seputar game Top 11 dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Dan mari kita buktikan kalau player gratisan juga bisa meraih kesuksesan. Oke guys, jadi tim ini didirikan udah cukup lama ya guys ya, tepatnya pada tanggal 23 bulan 6 tahun 2023 pukul 15.24 waktu Indonesia Barat. Peresmiannya waktu itu dihadiri oleh ketua RT setempat dan juga tetangga terdekat. Nah, saat pertama kali didirikan, tim ini diberi nama Luton Town FC guys. Dan di musim pertama kita berhasil meraih double winner. Saat itu kita berhasil meraih 100% kemenangan guys. Di liga kita finish di puncak klasemen dengan raihan 66 poin. Selisih cukup jauh dengan posisi 2 klasemen yaitu RCE tim asal RT 5 yang duduk di peringkat 2 klasemen. Lalu di kompetisi Cup kita juga berhasil mengalahkan Elliot FC tim asal RT 1 dengan skor 3-0 di babak final guys. Dan akhirnya kita dipromosiin ke kompetisi tingkat RW ya guys ya. Nah, berhubung nama Luton terlalu keberat-baratan, jadi akhirnya kita putusin di level 2 kita ubah namanya jadi RW 2. Dan di akhir musim kita nyaris meraih quadruple guys, tapi sayangnya kita gagal setelah ditaklukkan Galatasaray di babak final Cup dengan skor tipis 1-0. Jadi di musim kedua kita hanya bisa meraih triple winner setelah memastikan meraih gelar juara liga dengan koleksi 74 poin, mengalahkan Jeju Pau FC dengan skor telak 4-0 di babak final Liga Champion dan menghancurkan Plek Mineiro dengan skor telak 7-0 di babak final Ultimate Cup. Dan kesuksesan ini juga menandakan kalau akhirnya kita berhasil promosi ke level 3. Ya, tingkat RW udah kita lalui, sekarang kita dipromosiin ke tingkat desa guys. Berhubung kita bermain mewakili desa, jadi kita putusin untuk kembali mengganti nama tim lagi. Dan warga setuju banget kalau saya ganti nama timnya jadi Sangkuriang FC guys, sesuai dengan nama klub yang dipakai oleh tim desa, katanya gitu. Peresmiannya sendiri dihadiri oleh Pak Kades dan warga yang antusias ingin klubnya meraih kesuksesan di masa depan. Katanya gitu guys. Nah, di musim ketiga akhirnya saya berhasil membawa nama harum desa kita setelah meraih triple winner. Tapi ya seperti di musim sebelumnya, kalau kita juga belum bisa kembali meraih trofi cup setelah dikalahkan Nokta FC tim asal desa Ciawi dengan skor tipis 2-1 di babak final guys. Alhasil kita hanya bisa meraih trofi liga, Liga Elite dan Ultimate Cup aja guys. Tapi pencapaian ini menandakan kalau kita akhirnya berhasil promosi ke level 4. Ya, akhirnya kita dipromosiin ke turnamen tingkat kecamatan. Dan di sini saya masih mengandalkan pemain-pemain andalan saya yang saya bawa dari musim sebelumnya. Lalu saya mendatangkan beberapa pemain dari akademi remaja. Dan tentu lawan di level 4 semakin sulit dan semakin berat dari level sebelumnya ya guys ya. Tapi dengan taktik, strategi, dan promosi yang tepat, di akhir musim akhirnya kita mampu meraih mimpi yang udah kita tunggu-tunggu. Ya, kita berhasil meraih quadruple untuk yang pertama kalinya dalam sejarah. Semua pemain tampil maksimal, kita mampu meraih 100% kemenangan di liga dan nyaris kalah di babak final cup. Tapi beruntung kali ini kita menang dramatis atas Logwood FC di babak final setelah melalui babak extra time guys. Kita berhasil meraih kemenangan yang luar biasa. Kita juga berhasil mengalahkan Real Madrid dengan skor telak 4-0 di babak final Liga Elite, dan puncaknya kita berhasil memastikan meraih quadruple setelah menundukkan Ngalam FC dengan skor telak 4-0 di babak final Ultimate Cup. Ya, ini adalah kesuksesan yang luar biasa untuk klub yang baru promosi ke tingkat kecamatan ya guys ya. Dan kesuksesan ini membawa kita promosi ke tingkat kabupaten guys, tapi sayangnya kita kesulitan. Dan bahkan di musim pertama kita main di tingkat kabupaten, kita gagal meraih hasil bagus. Di liga kita harus puas finish di peringkat 10. Di cup kita harus mengakui ketangguhan tim lawan setelah disingkirkan
free to play di babak 16 besar dengan agregat telak 93, dan parahnya lagi kita hanya bisa finish di posisi 4 babak grup Liga Elite. Ya, saya tahu semua pemain tampil buruk dan dengan berat hati kita harus terdegradasi. Anggap aja kayak gitu, karena tim yang layak naik divisi minimal ada di peringkat 8 klasemen Liga di akhir musim, guys. Tapi kekalahan ini sebenarnya rencana yang udah saya buat sih sebelumnya, karena dalam 2 musim setelah kita sukses meraih quadruple, rencananya memang saya fokus nabung sumber daya sebanyak-banyaknya, guys, mulai dari booster kondisi, token, dan lain-lain. Dan setelah menelan pil pahit di musim kelima, tim saya juga meraih hasil buruk di musim ke-6, tapi tabungan kita udah mulai banyak, guys. Ya, kita hanya bisa finish di posisi 6 klasemen Liga dan tersingkir di babak 32 besar Cup. Tapi meskipun begitu, kita tetap dipastiin promosi ke level 6. Dan di musim berikutnya kita akan bermain di Liga Emas, kompetisi kasta kedua di bawah Liga Elite. Dan modal kita sekarang udah terkumpul lumayan banyak untuk memperkuat tim di musim berikutnya. Ya, saya tahu bahwa warga udah mulai kecewa karena dalam 2 musim terakhir tim kita tampil buruk. Mereka mendesak agar Pak Lurah mengganti manajer Sangkuriang FC. Tapi Pak Lurah masih percaya banget nih kalau saya masih bisa membawa Sangkuriang bangkit dan meraih kesuksesan di musim ke-6. Dan kepercayaan Pak Lurah terbayar lunas setelah di akhir musim Sangkuriang FC sukses meraih double winner. Ya, kita akhirnya sukses meraih trofi lagi setelah 2 musim terakhir selalu gagal finish di posisi 4 besar. Persaingan di liga memang sangat-sangat sengit, tapi akhirnya kita mampu finish di puncak klasemen dengan raihan 68 poin, selisih 4 poin dengan peringkat 2 klasemen yaitu GKFC. Dan kita juga dipastiin meraih gelar juara cup setelah mengalahkan Visco Debriele di babak final dengan skor telak 5-1. Tapi sayang banget nih, guys, kita bermain kurang begitu maksimal di Liga Emas setelah disingkirkan Pasives FC dengan agregat tipis 87 di babak semifinal. Nah, kesuksesan ini akhirnya membawa Sangkuriang promosi ke level 7 tingkat kabupaten. Tapi sayang sekali, meskipun kita udah bekerja keras, tim saya hanya bisa finish di posisi 2 klasemen. Ya, kita hanya bisa jadi runner up liga di bawah FC Nantes. Kalah di babak semifinal setelah menang 3-0 di leg pertama dan dibantai 9-0 di leg kedua, guys. Kompetisi cup memang sangat berat ya, guys ya, dan kita juga harus mengakui ketangguhan tim lawan setelah disingkirkan Dragways FC dengan agregat telak 13-1 di babak semifinal Liga Elite, guys. Waduh. Ini jadi kekalahan terbesar saya dalam 6 musim terakhir, guys. Bahkan sampai sekarang ini adalah kekalahan telak yang dialami oleh tim saya, guys. Nah, setelah menelan hasil buruk di musim ke-7, di musim ke-8 saya coba evaluasi tim saya lagi, dan di musim ke-8 akhirnya kita kembali meraih kesuksesan. Ya, lagi-lagi kita berhasil meraih triple winner, tapi entah kenapa rasanya sangat sulit untuk bisa meraih Trophy Cup, karena meskipun tim main bagus, tapi di musim ke-8 saya hanya bisa membawa Sangkuriang sampai ke babak semifinal dan tersingkir setelah ditaklukkan Enjim FC dengan agregat 4-1. Parah. Nah, di musim ke-9 akhirnya kita putusin untuk kembali ganti nama dari Sangkuriang ke Indonesia, lalu kita ubah lagi menjadi Persab FC, dan hasilnya di musim ke-9 kita kembali meraih kesuksesan, guys. Tapi kali ini kita hanya bisa meraih double winner ya, guys ya. Di liga kita finish di posisi 2 klasemen di bawah Grand Sul FC. Kedua tim sebenarnya punya poin sama, bedanya Grand Sul FC unggul produktivitas gol yang bikin mereka bisa duduk di puncak klasemen liga dan mereka jadi juara. Tapi entah kenapa di musim ke-9 nggak ada data mengenai kompetisi cup, tapi intinya sih kita kalah di musim ke-9 ya, guys ya. Tapi untungnya tim saya masih bisa sukses meraih trofi Skuping Besar setelah mengalahkan Guber FC dengan skor telak 5-0 di babak final, dan kemenangan ini membawa kita lolos ke babak final Ultimate Cup, dan lagi-lagi kita mencatatkan sejarah dengan mengalahkan jawara Liga Mas yaitu Irata FC dengan skor telak 4-1. Nah, di musim ke-10 saya sempat ganti nama nih, guys. Yang pertama kita ganti nama dari Persab menjadi Sangkuriang FC lagi, dan bersama Sangkuriang saya berhasil meraih Trophy Cup yang udah lama nggak kita raih. Lalu saya coba ganti nama lagi di pertengahan musim menjadi Bayern Leverkusen, dan ya kita sukses meraih trofi Liga. Jadi di musim ke-10 intinya kita berhasil meraih double winner, guys. Nah, di musim ke-11 ini juga sama, guys. Saya coba ganti nama tim saya lagi dari Bayer Leverkusen menjadi Brebes FC. Hasilnya tim saya harus puas hanya bisa jadi runner up kompetisi cup setelah ditaklukkan AC Milan dengan skor 2-0. Kemudian saya coba ubah namanya lagi di pertengahan musim jadi FC Buteng Junior, dan hasilnya kita sebenarnya lolos ke babak final Liga Elite, tapi tim saya harus mengakui ketangguhan tim lawan di babak final setelah dikalahkan Juventus dengan skor 5-2. Tapi untungnya di musim itu tim saya masih bisa mengangkat trofi Liga setelah berhasil meraih 100% kemenangan
dan kita finish di puncak klasemen dengan raihan 78 poin yang membawa kita promosi ke level 12. Dan di level 12 saya coba ganti nama lagi nih guys, dari FC Betung Junior menjadi Real Madrid, dan di musim tersebut tim saya sukses meraih treble winner. Di liga kita finish di puncak klasemen dengan raihan 78 poin, selisih 8 poin dengan posisi 2 klasemen yaitu Ovario WMS. Tapi sayang banget tim saya harus tersingkir lebih dulu setelah dikalahkan Dayak Meratus dengan agregat 75 guys. Tapi setelah kekalahan itu tim saya mulai menemukan performa terbaiknya dan kita berhasil mengalahkan WIT FC di babak final Liga Elite dengan skor tipis 3-2, dan terakhir kita sukses mengalahkan Aragones dengan skor telak 4-1 di babak final Ultimate Cup, dan akhirnya kita kembali dipromosikan ke level 13. Nah, di level 13 saya coba ganti nama tim saya lagi guys, dari Real Madrid menjadi FC Betung Junior lagi. Dan di musim ke-13 kita nyaris meraih treble winner guys, tapi sayang banget kita kalah di babak final Liga Elite setelah ditundukkan Juventus dengan skor 2-0. Nah, setelah beberapa musim kita selalu gagal meraih quadruple, akhirnya di musim ke-14 kita kembali merasakan kesuksesan yang sudah lama banget gak kita dapetin. Kita harus nunggu 10 musim sampai kita meraih quadruple lagi guys. 10 musim, ajib parah. Dan terakhir saat itu kita meraih quadruple kalau nggak salah di musim ke-4 ya guys ya. Di liga kita sukses finish di puncak klasemen dengan raihan 78 poin, selisih cukup jauh dengan posisi 2 klasemen yaitu Zero Indo FC. Kita juga berhasil meraih Trophy Cup setelah mengalahkan Match FC dengan skor telak 5-2, dan kita nyaris gagal di Liga Elite guys, tapi beruntung kita berhasil mengalahkan Best FC melalui babak adu penalti, dan puncaknya kita sukses meraih trofi keempat setelah mengalahkan Anjim FC dengan skor telak 5-0 di babak final Ultimate Cup, dan FC Betung Junior akhirnya sukses promosi ke level 15. Di level 15, FC Betung masih sangat perkasa. Di level ini kita kembali meraih quadruple setelah mengunci gelar juara liga dengan raihan 76 poin, selisih 6 poin dengan posisi 2 klasemen yaitu Access High FC. Kita juga berhasil meraih gelar juara cup setelah menundukkan Sakbet FC dengan skor 3-1 di babak final. FC Betung terus mengeluarkan performa terbaiknya di sisa musim hingga lolos ke babak final Liga Elite guys, dan kita sukses mengalahkan Liverpool dengan skor telak 7-1, dan puncaknya kita sukses menggulung Ovario Neon dengan skor telak 11-0 di babak final Ultimate Cup. Ya, kali ini kita promosi ke level 16. Tapi sayang banget, meskipun tim saya main bagus di Liga dan juga di Cup, tapi di musim ke-16 kita gagal meraih trofi skuping besar setelah ditaklukkan oleh tim lawan dengan skor tipis 3-2 oleh Wandi FC di babak final Liga Elite guys. Jadi musim ke-16 ditutup dan kita masih bisa meraih double winner, dan kita udah dipastiin promosi ke level 17. Nah, di level 17 akhirnya kita kembali meraih kesuksesan, dan di musim tersebut kita kembali meraih quadruple guys. Padahal persaingan di liga sangat-sangat sengit. Kita sempat kesulitan di liga, tapi beruntung di akhir musim kita bisa finish di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol atas tim asal Thailand. Kita juga menang telak 6-1 di babak final Cup, menang 3-1 di babak final Liga Elite, dan berhasil meraih trofi Ultimate Cup setelah mengalahkan FC Ilai dengan skor telak 11-0 yang membawa kita promosi ke level 18. Dan di level 18 tim saya juga bermain sangat-sangat baik, dan saat itu saya sempat ganti nama dari Sangkuriang menjadi FC Betung Junior, lalu ganti lagi jadi Indonesia, dan hasilnya di sini kita berhasil meraih 100% kemenangan di semua kompetisi, dan kita sukses promosi ke level 19. Nah, di level ke-19 saya nggak banyak melakukan perubahan dan saya masih mengandalkan pemain-pemain lama saya guys, dan hasilnya tim saya mampu mempertahankan quadruple dengan catatan yang luar biasa guys. Ya, kita berhasil meraih win streak yang ke-107, dan akhirnya kita promosi ke level 20. Dan di level 20 tim saya kembali meraih mencatatkan win streak yang ke-135 guys, mantap. Tak terkalahkan dalam 135 pertandingan itu adalah pencapaian yang luar biasa ya guys ya. Bahkan kita mampu mempertahankan quadruple untuk yang keempat kalinya secara beruntun. Tapi sayang banget nih guys, catatan win streak kita terhenti karena kita nyaris kalah di leg pertama babak semifinal dengan skor 5-3 oleh Salvador BA. Tapi beruntung di leg kedua tim saya berhasil comeback dengan mengalahkan tim lawan dengan skor 5-2, dan di babak final tim saya sukses mengalahkan Interclub dengan skor telak 4-0. Nah, di musim ke-21 saya nggak nyangka akhirnya tim saya bisa mempertahankan quadruple untuk kelima kalinya secara beruntun guys, mantap banget guys ya. Dan sebenarnya tim saya nyaris banget kalah di babak final cup setelah ditahan imbang 1-1 oleh Gold Team SA, tapi beruntung banget tim saya sukses menundukkan mereka melalui babak adu penalti guys. Nah, di musim ke-22 tim saya FC Betung Junior kembali menunjukkan performa terbaiknya dan kita kembali sukses mempertahankan quadruple, dan bahkan kita sukses meraih 100% kemenangan di semua kompetisi guys. Dan saya kembali
dibuat terkejut setelah melalui musim yang sangat panjang dan perjalanan yang sangat berat. Di musim ke-23 akhirnya tim saya kembali mempertahankan quadruple untuk yang ke-7 kalinya secara beruntun guys. Bener-bener dominasi yang luar biasa selama 7 musim beruntun, dan bahkan kita berhasil melewati catatan win streak musim lalu, dimana kali ini kita berhasil meraih 136 win streak. Nah, lanjut di musim ke-24. Ternyata dominasi kita akhirnya terputus nih guys. Ya, kali ini tim saya nyaris mempertahankan quadruple untuk yang ke-8 kalinya loh guys. Tapi sayang banget, kali ini kita kalah di babak final cup setelah ditundukkan GX United FC melalui babak adu penalti. Dan kekalahan itu juga memutus win streak yang udah kita dapetin selama 162 pertandingan sejauh ini guys. Tapi di musim ke-25 kita kembali meraih quadruple. Kali ini persaingannya sangat-sangat berat. Di liga kita nyaris gagal juara karena tim lawan bermain sangat luar biasa. Tapi beruntung banget kita masih bisa finish di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol. Kita juga sempat kesulitan di kompetisi cup nih guys. Ya, kita sempat ditahan imbang 0-0 di leg pertama babak semifinal, tapi beruntung banget kita berhasil menang 3-1 di leg kedua. Dan di babak final kita sukses menundukkan tim lawan dengan skor tipis 3-2. Nah, kesuksesan di musim ke-25 ternyata gak lanjut ke musim 26 guys. Tapi ya kita sebenarnya masih main bagus sih, karena di musim ke-26 tim saya masih sukses meraih double winner ya guys ya. Di liga kita finish di posisi 2 klasemen di bawah Wildcats FC. Di cup kita hanya finish di babak perempat final setelah disingkirkan BBFC dengan agregat tipis 3-2. Tapi beruntung banget kita masih mampu meraih trofi Liga Elite setelah mengalahkan Benfica melalui babak adu penalti guys. Dan kita juga menang telak dengan skor 5-1 di babak final Ultimate Cup. Memasuki level 27, tim saya kali ini sukses meraih triple winner guys. Ya, di musim ke-27 saya coba ganti nama tim saya lagi menjadi Chelsea guys. Di liga kita berhasil duduk di puncak klasemen dengan raihan 75 poin, selisih cukup jauh dengan posisi 2 klasemen yaitu Dayton FC. Tapi sayang banget ya guys, di cup kita hanya bisa finish sampai babak perempat final setelah disingkirkan oleh FCSB dengan agregat 11-6. Dan beruntungnya di Liga Elite kita sukses menundukkan Selingkuh FC dengan skor telak 4-1 dan di babak final Ultimate Cup kita berhasil mengalahkan DAFC dengan skor 3-0. Nah, memasuki level 28, kali ini kita kembali menemukan performa terbaiknya guys. Ya, akhirnya kita kembali meraih quadruple setelah 2 musim sebelumnya kita selalu gagal. 100 kemenangan di semua kompetisi berhasil kita dapatkan di musim ke-28. Dan di level ke-29 saya coba ganti nama dari Chelsea menjadi Manchester City dan kita sukses meraih quadruple lagi. Kita sempat kesulitan di liga dan finish di puncak klasemen dengan raihan 76 poin, selisih 3 poin dengan peringkat 2 klasemen yaitu Rome FC. Dan sekarang kita sudah berada di level ke-30 guys. Nah, kali ini saya kembali ganti nama tim saya lagi guys, jadi Indonesia guys ya. Dan hasilnya musim ini tim saya sukses meraih trofi pertama, yaitu Trofi Cup setelah mengalahkan FC Nürnberg dengan skor telak 5-0 di babak final Cup. Saat ini tim saya juga bermain sangat baik di liga, dan untuk sementara saat ini kita berada di puncak klasemen dengan raihan 60 poin, selisih 3 poin dengan posisi 2 klasemen yaitu Panathinaikos FC. Dan saya harap nanti di pertemuan kedua kita mampu mengalahkan mereka. Dan kans kita mempertahankan quadruple untuk yang ketiga kalinya secara beruntun masih sangat terbuka ya guys ya. Karena saat ini tim saya juga bermain cukup bagus di Liga Elite dan sekarang kita berhasil lolos ke babak perempat final Liga Elite. Dan di babak perempat final kita akan menghadapi tim asal Malaysia yaitu Johor DT. Ya, semoga kali ini kita mampu mengalahkan mereka dan kita berhasil mempertahankan gelar juara. Saya harap tim yang teman-teman kelola juga musim ini sukses ya guys ya. Oke guys, jadi kalau di total selama 30 musim terakhir saya berhasil membawa tim saya sukses mengoleksi 25 trofi liga, 21 trofi Liga Elite, 19 trofi Cup dan 21 trofi Ultimate Cup. Kita juga berhasil meraih 1385 kemenangan, 50 hasil seri dan menelan 88 kekalahan sejauh ini guys. Nah, selain itu saya juga sudah menyelesaikan beberapa prestasi, salah satunya prestasi yang paling sulit yaitu meraih 10 kali quadruple dan beberapa prestasi lain. Oke, jadi itu dia kilas perjalanan tim saya selama 30 musim terakhir main top 11 tanpa top up. Ya, memang kadang kita meraih kesuksesan, kadang juga kita gagal, tapi menurut saya disitulah letak keseruan main game top 11 ya guys ya. Seru banget lah intinya. Oh ya, kalau teman-teman sendiri gimana nih? Kira-kira udah berapa trofi yang berhasil kalian kumpulin sejak pertama kali main top 11? Dan kira-kira
prestasi apa aja yang paling sulit kalian dapatin? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa terus support channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Terima kasih juga buat membership Antv Eleven, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum, salam olahraga, salam Tofi Eleven Indonesia.